Ya, oke. Selamat pagi kembali adik-adik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita berdoa eh, pandemi corona ini bisa cepat berlalu sehingga kalian bisa belajar sebagaimana biasanya, yaitu bisa belajar tatap muka langsung dengan abang kakak dosen kalian yang ada di Amik Medikom. Nah, oleh karena itu, ya semualah berdoa ya. Nah, lalu abang juga ingin menasihatkan kepada kalian ya, bahwasanya sebagai mahasiswa itu kalian harus memiliki kemauan yang keras ya. Lalu jangan gampang menyerah seperti yang ada di sistem nilai. Mungkin kalian sudah terima ya buku sistem nilai. Nah, di rumah itu kalian baca-baca adik-adik. Itu sangat penting sekali ya. Sebagai generasi muda perlu abang sampaikan kepada kalian bahwasanya kalau untuk sukses itu tidak hanya atau tidak melulu harus mengandalkan yang namanya IQ ya atau intelligence question. Nah, tapi ada yang disebut dengan EQ, emotional quotient, dan ada SQ, spiritual quotient. Nah, ini juga harus berkembang, jangan IQ-nya saja berkembang. Nah, EQ itu bisa kalian baca-baca dari sistem nilai, ya, yang sudah dibagikan oleh Medikom. Sementara kalau SQ itu ya menjalankan ibadah kalian dengan sungguh-sungguh serius sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itulah yang perlu kalian kembangkan. Karena sukses itu ya 80% ditentukan oleh seseorang yang memiliki atau meningkatkan EQ dan SQ-nya. Ya. Jadi kalau intelligence question atau IQ itu hanya 20% penopang dalam kesuksesan hidup seseorang. Ya. Nah, kalau mau Abang kasih contoh misalnya kenapa bisa emotional quotient Bang bisa membuat orang sukses sama spiritual quotient nggak IQ. Bayangkanlah kalau kamu misalnya melamar pekerjaan, nah orang belum tahu ya, orang akan atau yang punya perusahaan belum tahu bagaimana kemampuanmu, tapi dia akan menilai dari penampilanmu dan sikapmu atau attitude-mu. Nah, itulah bagaimana orang lain bisa nanti mau menerimamu. Misalnya menerima wawancara dulu atau menerima berkasmu dulu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh sederhana tentang bahwasanya IQ itu hanya 20% penopang kesuksesan. Emotional quotient dan spiritual quotient yang harus kamu kembangkan itu 80%. Oke? Nah, itu adik-adik yang ingin Abang ingatkan di awal kepada kalian semua. Nah, hari ini kita belajar tentang algo yang keenam yaitu looping. Nah, apa yang dimaksud dengan looping? Nah, looping itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Misalnya, Anda akan membayar uang kuliah setiap tahun, mungkin setiap bulan, tetapi dengan syarat masih sebagai mahasiswa di Medikom. Seandainya Anda sudah tamat dari Medikom, apakah Anda masih mau membayar uang kuliah? Tentu tidak. Nah, membayar kuliah yang berulang-ulang itulah tadi disebut dengan looping. Tapi harus ada batasnya, ya. Kalau contohnya tadi sebagai mahasiswa, batasnya selama dia masih mahasiswa. Jadi perulangan ini, mencetak berulang-ulang ini bukan tanpa ada batasan, ada batasannya. Begitu dia. Nah, demikian halnya dengan looping dalam bahasa pemrograman, suatu perintah akan terus dikerjakan berulang-ulang selama kondisi yang ditetapkan masih terpenuhi. Nah, kondisi inilah yang sudah ditentukan untuk dipenuhi. Selagi dia masih dipenuhi kondisinya, maka dia akan terus mencetak berulang-ulang. Nah, ketika dia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau batasannya sudah sampai, maka dia stop perulangannya. Begitu dia. Jadi looping itu perulangan ada batasannya. Ada nggak perulangan yang tidak ada batasannya? Ada. Ya, nanti kalian belajar di Pascal ada yang disebut dengan rekursi. Nah, rekursi itu dia, ya, ini dia bisa mencetak eh, tanpa ada batasan, ya, dan dipanggil terus-menerus. Nah, untuk itu perlu diberi batasan
yang harus dikerjakan, nilai awal dan nilai akhir, serta langkah atau lompatan pengerjaan yang dilaksanakan. Ya, jadi ada nilai awal, nilai akhir, dan lompatan. Itu untuk yang namanya looping. Nah, perhatikan gambar sederhana ini ya, bagaimana perbandingan menggunakan looping dan tidak menggunakan looping. Buatlah flowchart untuk menampilkan teks amik sebanyak 5 kali. Kalau cara manual atau sederhana kita gunakan program biasa, maka start, print amik 1 kali, print amik 2 kali, print amik 3 kali, print amik 4 kali, print amik 5 kali. Ini N ya. Kalau ada start, ada N. Maka N. Begitu dia. Ya. Ini cara manual. Start, mencetak sebanyak 5 kali, lalu berhenti. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan looping? Nah, tentu cara yang di atas tadi ini dapat dipakai tetapi sangat tidak efektif karena apabila perulangan tersebut ditambah lagi, misalnya kita disuruh menampilkan teks amik sebanyak 20 kali, nah bagaimana? 50 kali, 100 kali, 500 kali, maka apa yang akan terjadi? Tentu kode program yang akan digunakan akan sangat panjang dan banyak sekali. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita dapat menggunakan perintah looping. Iya kan? Bayangkanlah 5 saja udah begitu panjangnya. Ya. Nah, tapi dengan menggunakan looping, kita bisa mempersingkat penggunaan kode program. Misalnya, kalau flowchartnya dulu kita gambarkan jadi seperti ini untuk looping. Start, ada di sini variabelnya adalah A sama dengan 1 ini saya buat koma, 1 itu nilai awalnya, ya, koma, 5. 5 ini adalah nilai akhirnya. Nilai awal, koma, nilai akhir. Nilai awalnya 1, nilai akhirnya 5. Lalu ada satu lagi di sini. 1 itu adalah lompatannya, lompat-lompatnya, ya, lompat-lompat berapa dia atau stepnya atau istilahnya counternya. Lalu cetak amik, lalu A kembali lagi dia kemari, naik lagi ke atas. Nah, kalau kita baca dia dari flowchartnya ini, jadi kalau nilai awal 1 sampai 5 berarti dia akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5 nilai si A. Ketika A bernilai 1, print amik, ya. Lalu dia kembali lagi karena A ini panahnya ke kiri kan, kembali lagi dia. Batas akhirnya berapa? 5. Nilai A-nya sudah berubah menjadi 2 karena di sini counternya langkahnya tambah 1. Nilai awal 1 tambah 1 jadi 2 dia. Apakah 2 itu sudah sama dengan 5? Tidak, karena nilai akhirnya 5 kan. Maka dia akan cetak kembali amik, kembali kemari dibandingkan, maka berulang lagi dia. Iya. Nilai akhirnya 5. Tambah 1. Tadi nilainya 2, tambah 1 jadi 3. Apakah 3-nya itu sama dengan 5? Tidak. Cetak lagi. Tambah 1, 4. 4 sama dengan 5? Tidak. Nah, berarti kan masih memenuhi dia. 5, 5. 5 sama dengan 5. Iya, masih. Kan masih masih sesuai, dia masih sesuai kondisi. Kita nilai A5, 5 tambah 1, 6. Apakah 6 sama dengan 5? Tidak. Nah, maka berhenti. Maka sampai 5 kalilah dia dicetak. Nah, begitu cara membaca flowchartnya. Oke. Maka tentunya cara ini akan lebih mudah untuk mengerjakan proses perulangan seandainya perulangan ditambah lagi, kita hanya mengubah nilai akhir dari perulangan itu sendiri. Oke, kita masuk ke perintah looping. Yang pertama ada perintah for next. Ini merupakan perintah perulangan yang paling sederhana dalam proses perulangan. Nah, yang perlu kalian pahami ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya for, lalu apa nama variabel, sama dengan nilai awal to nilai akhir step. Step ini dia opsional. Opsional bisa dibuat, bisa tidak. Kalau tidak dibuat dia, maka dia secara otomatis stepnya adalah langkah-langkah 1 dia. Dia akan tambah-tambah 1 kalau tidak dibuat. Kalau dibuat pun juga boleh. Statement apa yang mau dicetak atau mau ditampilkan, next var, ini penutupnya untuk for. Dibuka dengan for, ditutup dengan next. Kita masuk ke contoh 1. Buatlah program perulangan untuk menampilkan kata amik sebanyak 5 kali. Nah, ini dia kode programnya ya. Dengan for, kita langsung jalankan aja QBasic-nya. Sudah Abang siapkan di sini aplikasi QBasic-nya, program QBasic-nya ya. Oke. Kita lihat CLS. Lalu for A sama dengan 1 nilai awalnya to 5 nilai akhirnya.
print, yang dicetak adalah kata amig. Lalu tutup dengan next A. Boleh pakai next A, boleh juga hanya next saja. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita jalankan, tekan tombol F5, maka muncullah kata amig sebanyak 5 kali. Amig, 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 amig. Sebanyak 5. Dengan menggunakan perulangan for. Nah, inilah maksudnya penggunaan perulangan. Ya. Nah, ini kode programnya. Oke. Nah, contoh kedua. Buatlah program perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 20. Nah, jelaslah ya, perulangan sampai berapa kali? 20 kali. 1 sampai 20. Maka nilai awalnya 1, nilai akhirnya 20. Ya, mudah ya. Yang mau dicetak apa? X. Kalau tadi yang mau dicetak amig, kenapa pakai tanda petik ganda, Bang? Karena dia kan ini string, maka pakai petik ganda. Bukan nilai si variabel tadi. Kalau nilai si variabel tadi, tentu nilai dia itu adalah 1 sampai 5 perulangannya. Nah, sekarang kita mau cetak angkanya, maka yang kita cetak itu adalah si X-nya. Karena nilai si variabel X di contoh kedua ini adalah 1 sampai 20. Oke? Nah, maka coba kita akan jalankan kode program untuk contoh yang kedua, CLS for X sama dengan 1 to 20, nilai awalnya 1, nilai akhirnya 20, yang kita cetak adalah angka 1 sampai 20. Maka print X, kasih dia titik koma biar ada jarak itu ya, lalu tutup dengan next. Oke. Oke ya. 1 to 20, kalau sudah kita jalankan F5, maka muncullah dia, ini saya besarkan sedikit ya, angka 1 sampai 20. 1 sampai 20. Nah, oke. Nah, itu dia untuk contoh program yang kedua. Yang ketiga, ya, contoh 3, buatlah program perulangan untuk menampilkan output sebagai berikut. Nah, ada outputnya di sini. 1 sukses 4, 2 sukses 3, ya. Lalu ada 3 sukses 2, 4 sukses 1. Nah, bagaimana membuat kode program perulangannya itu ya? Ada angka, ada string lagi, lalu ada angka lagi. Nggak usah khawatir ya. Udah ada abang buat di sini kode programnya, kalian tinggal mengetikkannya saja kalau ada program QBasic kalian. Kalau tidak ada, diperhatikan saja ya, supaya kalian mudah memahaminya. Oke. CLS, kita hapus dulu yang lama ya. CLS, lalu for Z sama dengan 1 to 4. Nah, kita lihat, dia kan mencetak itu sampai 4 saja perulangannya. 1, 2, 3, 4. Maka 1 to 4. Lalu print. Yang pertama itu kan angka. Z lah kita buat. 1, 2, 3, 4. Titik koma. Lalu ada sukses. Pakai petik ganda. Biar dia digabung. Sukses. Itu petik ganda. Lalu ada 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1 itu bagaimana kita mengelolanya supaya dapat 4, 3, 2, 1. Nah, yang perlu kalian perhatikan atau ingat, variabel Z itu kan menyimpan nilai angka 1, 2, 3, 4. Nah, itu urutannya. Jadi bagaimana supaya dia menghasilkan bilangan 4, 3, 2, 1 dari 1, 2, 3, 4 tadi? Maka kita lakukan manipulasi datanya. Kita kurangi dia. 5. Nah, 5 kurang Z. Abang buat di sini. Titik koma. 5 kurang Z. Nah, 5 kurang Z ini kan kalau kita artikan dia, ketika Z bernilai 1 berarti 5 dikurang 1. Jawabnya 4. Nah, Z-nya kan akan berpindah terus, dia bergerak menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi ketika Z bernilai 2, maka menjadi 5 dikurang 2, dan seterusnya. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 1, 4. Nah, begitulah dia. Ya. Oke. 5 kurang 4, 1. 5 kurang 1 dia jadi 4. 4, 3, 2, 1 dia sebelah kanan. 1, 2, 3, 4 dia sebelah kiri. Oke. Kalau sudah, kita tutup saja dengan perintah next. Kita jalankan F5. Maka lihat. Yang muncul 1 sukses 4. Nah, 4 ini didapat dari 5 dikurang 1.
karena nilainya ini satunya sebenarnya. Ya, 5 kurang 1, 4. 5 kurang 2, 3. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 4, 1. Nah, itulah dia untuk perulangan for next. Ya, cetak output yang diminta. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke perintah while when. Nah, while when ini sama juga dia seperti for next, hanya susunannya yang berbeda. Kita lihat dulu bentuk umumnya. Untuk while when, bentuk umumnya di awalnya itu adalah variabel sama dengan nilai awalnya. Kita buat variabelnya terserah, kita kasih nilai awalnya. Lalu masukkanlah perintah while, apa nama variabel, lalu apa kondisi, dan nilai akhirnya. Nah, tetap ada nilai awal dan nilai akhir, karena perulangan itu harus ada batasnya. Statement apa yang mau dicetak. Nah, ini dia step atau counter. Kalau di for tadi bisa dengan step, tapi kalau dia dengan perintah while, kita harus buat dia. Ya, kalau for optional boleh dibuat, boleh tidak, tapi kalau while harus dibuat. Counternya secara default atau standarnya adalah variabel sama dengan variabel tambah 1, lompat-lompat 1. Biar dia bergerak. Ya, kalau enggak nanti enggak bergerak dia. Oke, ke nilai akhirnya dia. Lalu tutup dengan when, tutup dengan n. Nah, kita masuk ke contoh 1. Contoh 1, tadi ada 3 contoh dengan for ya. Kita akan coba dengan perintah while when untuk ketiga contoh tadi. Contoh 1 adalah menampilkan kata amik sebanyak 5. Dengan menggunakan while, maka beginilah kode programnya. Nah, ya. Kita buktikan dengan langsung program QBasic. Perintah while, cls, kasih nilai A, nilai variabelnya adalah A, nilai awalnya 1. Lalu while A, kondisinya lebih kecil sama dengan 5. Kenapa lebih kecil sama dengan 5? Karena kita mau mencetak kata amik sebanyak 5, nilai akhirnya itu. Maka kita gunakan operator lebih kecil sama dengan. Ya. Lalu cetak statement, maka print. Yang di print adalah amik, tutup, lalu masuk counternya A sama dengan A tambah 1. Variabelnya A sama dengan A ditambah 1. Oke, kalau sudah tutup dengan when, dan tutup lagi dengan n. Inilah perintah while when. Kalau sudah kita jalankan F5, maka muncullah kata amik sebanyak 5. Ya. Nah, jadi kalau kalian sudah paham mengerjakan dengan perintah while when, apapun kasusnya, ikuti saja bentuk umumnya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan. Ya. Nah, itu untuk contoh 1 dengan while when. Nah, Abang harap untuk contoh 2, nah ini sudah ada juga ya kode programnya. Contoh 2 menampilkan angka 1 sampai 20 dengan while when, ini sudah ada. Silakan kalian buktikan sendiri, ya. Sama saja. Contoh 3-nya dengan while when juga sudah ada, ini while when, ya. Nah, kita masuk ke perintah 3 saja supaya kalian paham ketiga-tiga perintah perulangan dalam QBasic. Ya, mana tahu nanti ujiannya diminta dari salah satu perintah perulangan yang sudah kita pelajari hari ini. Yang ketiga perintah do loop. Nah, jadi perintah do loop ini merupakan perintah perulangan yang penulisan perintahnya dan maksudnya mirip dengan perintah while when. Jadi kalau kalian sudah paham dengan perintah while when, maka perintah do loop ini seharusnya mudah karena sama saja urutannya, hanya perintahnya saja yang agak berbeda dia penulisannya. Oke, perhatikan. Sama, variabel sama dengan nilai awal. Nah, di sini tadi while, maka di sini tambah do while. Jadi do while, variabel, kondisi, nilai akhir. Lalu apa yang mau dicetak? Lalu variabel sama dengan variabel tambah 1. Nah, di sini tadi when ini menjadi loop dan ditutup dengan n. Ya. Jadi bedanya hanya ditambah do dan ditambah loop. Yang lainnya sama dengan while when. Lalu kenapa harus ada ini, Bang? Ya karena dalam perulangan QBasic itu kita bisa menggunakan 3 perintah ini. Terserah yang mana mau kita gunakan dengan maksud yang sama. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh 1 dulu untuk perulangan dengan do loop. Contoh yang pertama. Nah, saya langsung buat kode program ya. Nah, saya hapus saja. Hapus. CLS
X misalnya nilai awal variabelnya, nilai awalnya 1. Lalu do while. Lakukan perulangan. Variabelnya adalah X lebih kecil sama dengan 5. Yang mau dicetak adalah print amig. Amig, tutup. Lalu masukkan counternya, nama variabelnya sama dengan X tambah 1. Kalau sudah, tutup dengan perintah loop, lalu tutup lagi dengan perintah end. Ya, nah, itu saja. Kalau kita jalankan F5, sama. Amig 5 dia. Namun dengan perintah yang berbeda. Ya. Nah, begitu juga untuk contoh 2-nya dengan do loop, contoh 3-nya dengan do loop juga sudah Abang siapkan di sini kode programnya. Kalian tinggal mengikutinya saja. Namun pada prinsipnya kalian harus memahami bahwasanya perulangan itu ya adalah mencetak atau looping itu adalah pencetakan perulangan ya ada sampai batasnya dipenuhi. Makanya perlu ada batasannya, nilai awal, nilai akhir, maka kita tahu berapa perulangannya. Ya. Nah, ini dulu topik pertemuan algoritma kita yang keenam tentang looping atau perulangan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti penjelasan yang Abang sampaikan, maksudnya bagaimana. Ya, tinggal latihan-latihan dan latihan terus supaya hafal dan terbiasa dengan perintah-perintah looping yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar, mengulang-ulangi video yang sudah Abang siapkan. Selamat pagi semuanya.